Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi kepada semua keluarga Kopi Rohani, penggema dan pendengar firman Tuhan melalui audio Kopi Rohani. Bersama kita selaku pembaca firman dan pemberenungan adalah Father Boniface Gimson. Selamat mendengarkan. Dan salam damai Kristus kepada semua pendengar Kopi Rohani dimanapun kamu berada. Sabda Tuhan pada hari Minggu biasa yang ke-17 ini mengajak kita untuk menjadi orang Kristen yang setia berdoa. Semoga sabda Tuhan hari ini membangkitkan dan mengobarkan semangat kita untuk setia berdoa setiap hari. Inilah Injil suci menurut Lukas. Pada waktu itu Yesus sedang berdoa di salah satu tempat. Ketika ia berhenti berdoa, berkatalah seorang dari murid-muridnya kepadanya, "Tuhan, ajarlah kami berdoa, sebagaimana Yohanes telah mengajar murid-muridnya." Maka Yesus berkata kepada mereka, "Apabila kamu berdoa, katakanlah, Bapa, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, berilah kami setiap hari makanan yang secukupnya, dan ampunilah dosa kami, sebab kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami, dan janganlah membawa kami ke dalam percobaan." Lalu katanya kepada mereka, "Jika di antara kamu ada yang tengah malam pergi ke rumah seorang sahabat dan berkata kepadanya, 'Saudara, pinjami aku 3 buah roti, sebab seorang sahabatku yang sedang berada dalam perjalanan singgah ke rumahku, dan aku tidak mempunyai apa-apa untuk dihidangkan kepadanya.' Masakan ia yang di dalam rumah itu akan menjawab, 'Jangan mengganggu aku, pintu sudah tertutup, dan aku serta anak-anakku sudah tidur. Aku tidak dapat bangun dan memberikannya kepadamu.' Aku berkata kepadamu, sekalipun dia tidak mahu bangun dan tidak mahu memberikan sesuatu, meskipun ia itu sahabatnya, namun karena sikap sahabatnya yang tidak malu-malu itu, pastilah ia akan bangun dan memberikan apa yang dia perlukan. Oleh karena itu aku berkata kepadamu, mintalah maka kamu akan diberi, carilah maka kamu akan mendapat, ketuklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta akan menerima, setiap orang yang mencari akan mendapat, dan setiap orang yang mengetuk akan dibukakan pintu. Bapa manakah di antara kamu yang memberi anaknya sebuah batu kalau anak itu minta roti? Atau seekor ular jika anaknya minta ikan? Atau kelejangking kalau yang diminta telur? Jadi kamu yang jahat tahu memberikan yang baik kepada anakmu, apalagi Bapamu yang di surga. Ia akan memberikan Roh Kudus kepada siapapun yang meminta kepadanya." Demikianlah Injil Tuhan. Saudara-saudari, banyak orang Kristen apabila ditanya, "Adakah kamu setia berdoa setiap hari?" Dan jawaban yang diberi, "Saya tidak ada masa untuk berdoa setiap hari. Kadang-kadang sajalah." Apabila ditanya, "Bila kamu ingat mau berdoa?"
Jawaban yang biasanya waktu saya memerlukan Tuhan dalam keadaan tertentu sahaja. Orang yang tidak berdoa berarti orang yang tidak memerlukan Tuhan dalam hidupnya. Di waktu senang, orang mudah lupa pada Tuhan. Tetapi Allah tidak pernah melupakan kita walaupun kita tidak ada masa untuknya. Dan Dia sentiasa memberi masa untuk kita, sebab Dia adalah Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyabar. Bagi kita umat Kristen, kesetiaan berdoa setiap hari itu adalah sangat penting sekali dalam hidup kita. Ia merupakan keutamaan dalam hidup harian kita. Kita harus sadar bahwa doa itu merupakan nafas dan nadi iman kita. Ia adalah makanan dan minuman rohani kita. Pembacaan Injil hari ini menyatakan bahwa para murid Yesus meminta kepadanya supaya mengajar mereka berdoa. Tuhan Yesus mengajar mereka bagaimana cara berdoa kepada Allah Bapa. Doa Bapa kami yang diajarkan oleh Tuhan Yesus kepada para muridnya merupakan dasar utama setiap doa. Setiap doa secara pribadi atau bersama dimulai dengan memuliakan Allah Bapa, lalu memohon kehadirannya, berharap kepadanya, memohon pengampunan dan mengampuni, serta memohon perlindungannya. Tuhan Yesus juga memberi penekanan betapa pentingnya setiap berdoa tanpa henti. Dia menjelaskan bahwa Allah itu maha baik dan Dia akan mendengar dan mengabulkan doa orang yang selalu memohon rahmat kepadanya. Mintalah maka akan diberikan kepadamu. Carilah maka kamu akan mendapat. Ketuklah maka pintu akan dibuka bagimu. Sabda Tuhan Yesus ini memberikan kita jaminan bahwa Allah sentiasa mendengar doa kita dan kesetiaan kita berdoa akan mendatangkan rahmat dan berkat daripada Allah. Sebenarnya Tuhan itu selalu dekat dengan kita. Maka kita boleh berbicara atau bercakap kepadanya pada bila-bila masa dan di mana sahaja kita berada. Ini berarti kita boleh berdoa pada bila-bila masa, di waktu kita sibuk, senang, susah, bergembira, dan bersedih. Karena Tuhan sentiasa ada masa untuk setiap pribadi kita. Untuk membangun hubungan yang baik dan intim dengan Tuhan Yesus, kita mestilah sentiasa berkomunikasi atau berdialog dengannya melalui kesetiaan berdoa setiap hari. Berdoa berarti kita mengarahkan seluruh pikiran dan hati kita kepada Allah. Dalam doa kita dengan rendah hati menghadap Allah Bapa yang Maha Pengasih dan Penyayang. Dalam doa kita menyembah, memulia, memuji, bersyukur kepada Allah dan memohon rahmat-Nya dalam nama Yesus Kristus Putranya. Melalui berdoa kita menyerahkan diri kita kepada Tuhan supaya kita dapat melakukan kehendak-Nya, sebab tanpa Tuhan kita tidak dapat berbuat apa-apa. Dan doa kita itu harus disertai dengan pengampunan kesalahan orang lain terhadap kita. Marilah kita mohon bantuan Roh Kudus agar kita menjadi orang Kristen yang setia berdoa setiap hari. Amin. Terima kasih kepada Father Boniface Kimsin atas firman Tuhan dan renungan sebentar tadi. Tuhan memberkati.
Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.